Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Saudara, dunia hari ini kembali dihadapkan pada ketegangan. Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memicu kekhawatiran global. Dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan Timur Tengah, tetapi juga ke seluruh dunia. Bahkan lembaga internasional memperingatkan bahwa konflik ini bisa meningkatkan luka jangka panjang bagi ekonomi global. Di tengah situasi ini, muncul pertanyaan penting, bagaimana Islam memandang konflik dan perang? Dalam Al-Quran, Islam dikenal sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian. Namun di sisi lain, ada kondisi di mana perang juga dibahas dalam ajaran Islam. Lalu kapan perang menjadi pilihan dan bagaimana Islam menjaga nilai kemanusiaan di tengah konflik? Kita akan bahas dalam episode Mutiara Iman kali ini. Untuk membahasnya telah hadir bersama di studio kita dalam kesempatan kali ini Ustadz Ahmad Rahmatullah STHI, penyuluh agama Islam Kemenak Jember. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung kembali di Mutiara Iman. Senang sekali bisa berjumpa dengan Ustadz Rahmat. Ustadz, terkait dengan tema yang cukup menarik dan relevan akhir-akhir ini, bagaimana kondisi dunia, konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat, begitu juga dengan Israel, ini membuat banyak masyarakat merasa cemas, bahkan takut nanti dampaknya akan terasa di kehidupan sehari-hari, walaupun sudah mulai terasa ya Ustadz ya. Dan di tengah kondisi seperti ini, Islam sering disebut sebagai agama yang membawa perdamaian. Namun di sisi lain juga dikenal dengan adanya konsep perang. Nah, menurut Ustadz, bagaimana kita memahami posisi Islam di antara dua hal ini? Antara menjaga perdamaian dan realitas konflik yang terjadi di dunia. Monggo Ustadz. Baik, yang pertama mungkin kita rujuk kepada sumber-sumber yang fundamental dari Islam, yaitu di dalam Al-Quran, ada satu intisari dari diutusnya Nabi Muhammad SAW yang disindir oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat, membawa kedamaian, kasih sayang untuk seluruh alam. Yang pertama, jadi Islam sebetulnya diutus melalui Nabi Muhammad dengan segala syariatnya adalah menjunjung tinggi, mengupayakan, memperjuangkan kedamaian dan keselamatan. Juga sebagai umat Islam, sebetulnya Al-Quran juga menuntut mereka untuk menjadi juru damai. Juru damai. Yang pertama, dia Al-Muslim. Jadi Muslim itu adalah orang yang bisa menyelamatkan orang-orang Muslim yang lain dari kedoliman tangannya, atau dari lisannya dulu, dari kata-kata kotor, dari kata-kata bohong, mungkin ya, hate speech dan sebagainya, juga dari kedoliman tangannya sendiri. Ya, jadi nama Muslim itu juga adalah mereka yang membawa misi perdamaian kepada sesama. Di surah Al-Hujurat juga disebutkan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jadi jika ada dua kelompok di antara muslim, dari antara orang mukmin, iqtatalu, mereka saling berperang, berkonflik, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi di sini kan sebetulnya Islam itu sebagai juru damai. Sebagai juru damai. Selain juga menebarkan kedamaian, dia harus menjadi juru damai di antara orang atau kelompok yang sedang bertikai, gitu ya. Akan tetapi di sisi yang lain, bahwasanya Islam itu juga ada tujuan, ada jalan. Nah, ini yang perlu kita bedakan. Ketika tujuannya perdamaian, tapi terus jalannya misalkan berperang, ini kan seringkali terlihat bahwa Islam itu bermuka dua, misalkan ya. Katanya Islam juru damai, tapi kenapa kok berperang gitu? Tapi kenapa berperang? Padahal yang kita potret itu adalah bisa jadi adalah
langkah terakhir. Langkah terakhir dari mujadalah, dari musyawarah, dari ya segala hal solusi-solusi yang dimungkinkan menjadi perdamaian bagi selama. Tapi kalau tidak mungkin, yang kita lihat dalam sejarah mungkin itu adalah jalan terakhir bagi Islam untuk menjawab tantangan zaman pada waktu itu. Jadi tidak sedikit sebetulnya ayat-ayat dalam Al-Quran itu, misalkan ketika periode di Makkah nih, Nabi Muhammad kan seringkali mendapatkan siksaan, saudara-saudara baik sahabatnya juga mendapatkan siksaan dari kafir Quraisy. Tapi apa perintah Allah? Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi maafkanlah mereka, terus berlapanglah, atau biarkanlah, cuekin aja. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ayat-ayat ini sebetulnya respon terhadap kedzaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Tapi kebetulan waktu itu memang kondisi Muslim memang sedang minoritas. Berbeda lagi halnya ketika orang Islam sudah hijrah ke Madinah. Di situ kemudian Allah mengizinkan untuk memerangi mereka yang memerangi orang Islam. Jadi uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Di situ kemudian perang menjadi jalan terakhir sebetulnya untuk mencapai tujuan-tujuan kebaikan, tujuan-tujuan keadilan, dan tujuan perdamaian. Jadi ya, memang Al-Quran itu melalui Rasulullah melegalkan peperangan, tapi dalam beberapa kondisi saja. Jadi disebutkan memang ada ayat yang waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Jadi disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu, perangilah mereka di jalan Allah, yaitu mereka yang memerangi kalian, wala ta'tadu, akan tetapi jangan berlebihan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Perintah berperang untuk mereka yang memerangi orang Islam pun itu jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang punya dendam, melampaui batas dan sebagainya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Di ayat-ayat selanjutnya itu fa inin tahau fala udwana illa 'alal zalimin. Jadi jika mereka meminta berhenti, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada permusuhan kecuali atas mereka-mereka orang yang zalim. Jadi ayat ini mungkin dimaknai sebagai dasar untuk kita bukan berperang tapi membela diri, self protection, self defensi, membela diri atau memproteksi diri dari kedoliman-kedoliman di luar kita. Di situ juga kemudian maka Islam menolak segala bentuk agresi. Jadi agresi itu sangat melanggar prinsip-prinsip dari maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah ada 5, setiap orang punya hak untuk beragama, setiap orang punya hak untuk menjaga jiwa dan raganya, setiap orang berhak untuk melanjutkan keturunan, menjaga harta, setiap orang punya hak untuk berpendidikan. Nah, kalau ada agresi, 5 hak fondasi setiap fitrah manusia itu maka dilanggar. Sini kemudian Islam harus keras untuk menantang segala agresi. Yang kedua, yang diratifikasi atau dilegalisir oleh Al-Quran adalah pembelaan terhadap orang-orang mustad'afin. Jadi Islam sebagai juru damai, Muslim sebagai juru damai, juga harus punya pembelaan terhadap orang-orang yang lemah, pembelaan terhadap orang-orang yang dilemahkan. Jadi ada mustad'afin, ada fuqara, ada masakin ya. Secara sosioekonomi 3 kelompok ini sama, akan tetapi kalau fuqara masakin ini tidak ada faktor yang membuat dia fakir.
Tidak ada faktor atau orang, kelompok yang bertanggung jawab bagaimana dia menjadi miskin. Nah, tapi kalau mustad'afin, orang yang lemah, ini ada kelompok yang membuat dia memang lemah. Artinya dia dilemahkan gitu. Istad'afa ya istad'afa. Jadi ada ketersalingan di situ. Nah, di situ kemudian orang-orang muslim harus berpihak kepada mustad'afin, harus membela, punya pembelaan terhadap orang-orang yang lemah. Jadi disebutkan dalam Al-Quran itu, wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wal nisa' wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Dalam surah An-Nisa. Jadi pada waktu itu ada perjanjian damai ini antara Nabi dengan kaum musyrik di Mekah, yaitu Sulhul Hudaibiyah. Jadi salah satu poin dari perjanjian damai gencatan senjata antara kafir Quraisy dengan Nabi yang ada di Madinah pada waktu itu, ketika ada orang Madinah, dalam hal ini orang Islam, datang ke Mekah, maka dia akan menjadi tawanan dan tidak akan dikembalikan. Berbeda halnya dengan orang Mekah, ketika dia datang ke Madinah, maka dia wajib dikembalikan ke Mekah. Nah, gini kan enak EDW, enak EDW orang kafir Quraisy. Nah, di situ kemudian perjanjian itu ya disepakati, tapi ya ditegur sama Allah dengan ayat itu. Kenapa kalian tidak berperang di jalan Allah untuk membela orang yang sedang dizolimi lah, yaitu mereka yang tetap ditahan ketika masuk ke Mekah. Baik, Ustadz. Dari tausiah pengantar yang Ustadz Rahmat sampaikan, bahwasanya memang Islam memiliki misi untuk menjadi juru damai, begitu ya. Bahkan ketika ada pihak yang berkonflik, kita harus hadir membawa perdamaian itu tadi. Dan perang merupakan jalan terakhir ketika seluruh proses musyawarah dan diskusi, negosiasi sudah dilakukan dan mentok, baru kita perang dengan pembelaan, begitu ya, bukan dengan misi untuk agresif, begitu ya. Dan bisa kita katakan dalam kondisi konflik yang seperti terjadi hari ini, Ustadz, bagaimana sebenarnya Islam juga mengatur batasan agar konflik dan perang yang terjadi ini tidak melanggar nilai kemanusiaan? Kita akan jawab di segmen berikutnya, Ustadz Rahmat. Kita rehat sejenak, dan saudara tetaplah bersama kami dalam Mutiara Iman.